Mohon izin Yang Mulia, Silakan. saya menjelaskan pertanyaan penasihat hukum terkait dengan teori monistik dan dualistik. Teori monistik dan dualistik adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan pemisahan atau penggabungan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Kedua teori ini memiliki pandangan yang berbeda dalam soal apakah antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan satu kesatuan atau terpisah. Teori monistik itu memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana pada sisi lain. Sedangkan teori monistik justru menggabungkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan atau antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga perbuatan dan pertanggungjawaban pidana itu adalah merupakan unsur dari Strafbarkeit. Sedangkan teori dualistik memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana pada sisi lain. Dapat ahli jelaskan bahwa teori monistik itu tidak memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga ini akan berimplikasi terhadap pembuktian bahwa semua unsur yang ada dalam rumusan delik itu, apakah unsur yang terkait dengan perbuatan atau unsur yang terkait dengan orang yang melakukan perbuatan, itu akan dibuktikan secara bersamaan. Akan tetapi dalam teori dualistik yang memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan orang yang melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dalam proses pembuktian itu harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatannya dibuktikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dibuktikan apakah orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau tidak. Nah, kalau seandainya di dalam proses pembuktian terungkap bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dengan demikian unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya unsur melawan hukumnya terbukti, untuk kemudian harus dibuktikan apakah orang ini memiliki kesalahan apa tidak. Kalau seandainya ternyata kemudian sekalipun orang itu melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada dirinya tidak ada unsur kesalahan, maka dengan demikian si pelaku harus dibebaskan dari hukuman. Ini adalah konsekuensi dari dianutnya azas yang kita kenal dengan sebutan geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kemudian juga dikenal dengan prinsip lain yang menyebutkan actus non facit reum nisi mensit rea. Artinya tidak ada satu perbuatan pun yang mengakibatkan orang dihukum atau dipidana kalau maksud orang itu tidak jahat atau tidak demikian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.